Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan 10 kata dalam bahasa Indonesia yang seringkali salah penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kata yang pertama, kata meminimalisir. Kata ini pasti sudah familiar di telinga teman-teman. Ternyata, menurut tata bahasa Indonesia, kata meminimalisir adalah kata yang tidak tepat. Kata yang tidak baku. Kata yang baku adalah meminimalisasi. Mengapa? Karena dalam tata bahasa Indonesia, bentuk akhiran ir itu tidak ada. Yang ada adalah bentuk akhiran isasi. Maka kata minimal, jika ingin dibentuk menjadi sebuah kata kerja, menjadi kata meminimalisasi. Begitu juga dengan contoh yang lain, yaitu mengorganisir dan melegalisir. Kata yang baku atau yang tepat adalah mengorganisasi dan melegalisasi. Kata kedua, kata mi. Kata mi sering juga kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun yang sering kita dengar adalah mi dengan tulisan MIE. Padahal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang baku adalah kata mi dengan tulisan MI. Kata yang ketiga, kata wacana. Kata wacana sangat familiar di kalangan orang-orang muda. Kata wacana biasanya ingin menunjukkan sebuah arti, yaitu rencana. Misalkan dalam contoh kasus, teman-teman, nanti sore kita belajar bareng ya, tapi jangan cuma wacana saja. Dalam kasus ini, kata wacana mau menunjukkan arti rencana. Padahal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wacana itu berarti komunikasi verbal percakapan atau pertukaran ide secara verbal. Maka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wacana yang digunakan oleh orang-orang muda di kehidupan sehari-hari itu tidak tepat. Maka sebaiknya kata yang tepat adalah rencana. Misalkan dalam kasus tadi menjadi, teman-teman, nanti sore kita belajar bareng ya, tapi jangan cuma rencana saja. Kata keempat, kata Kristen. Kata Kristen dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sebagai agama Protestan. Padahal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kristen berarti agama yang disampaikan oleh Kristus. Artinya, Kristen bukan saja Protestan, tapi juga Katolik dan juga pengikut Nabi Isa atau Kristus yang lainnya. Kata yang kelima, lesung pipit. Lesung pipit adalah kata yang salah, tidak tepat. Kata yang tepat adalah lesung pipi, karena memang letaknya di pipi dan bentuknya itu seperti lesung padi. 6. Kata alumnus dan alumni. Kata alumnus dan alumni sering tertukar, meskipun punya arti yang sama, yaitu orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. Kata alumnus adalah kata singular atau kata tunggal, sedangkan kata alumni adalah kata plural atau majemuk. Maka biasanya kasus yang salah adalah demikian saya contohkan. Perkenalkan, saya adalah alumni dari Sanata Dharma. Harusnya kata yang tepat adalah, perkenalkan, saya adalah alumnus Sanata Dharma. Karena kata saya menunjuk pada kata tunggal atau kata singular, maka kata yang tepat adalah kata alumnus. Kata yang ketujuh, emosi. Emosi terlanjur memiliki arti negatif
di dalam masyarakat. Emosi biasa berarti marah atau kesal, jengkel. Misalkan dalam kasus, dia sedang emosi, aku malas menemuinya. Padahal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi memiliki arti luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Maka, emosi bukan hanya marah, tetapi juga bahagia, sedih, kecewa, atau juga putus asa. Maka dalam konteks tadi, kata yang tepat semestinya menggunakan kata marah, bukan emosi. Kata 8, kata notulen. Notulen sering kita artikan sebagai penulis dari hasil rapat. Padahal notulen yang menunjuk pada kata baku notula punya arti yaitu hasil catatan singkat mengenai jalannya persidangan atau rapat. Maka notulen adalah kata yang tidak tepat dalam kasus ini. Kata notulen jika ingin menunjukkan suatu penulis, kata yang tepat adalah notulis. Notulis punya arti penulis atau pembuat hasil catatan singkat mengenai jalannya persidangan rapat. Sedangkan hasil catatannya adalah notulen. Kata yang ke-9, pewaris dan ahli waris. Pewaris dan ahli waris juga seringkali salah kaprah atau tertukar. Misalkan dalam kasus, sebagai anak Ratu Elizabeth, Pangeran Charles adalah pewaris tahta kerajaan Inggris yang legal. Pewaris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti orang yang mewariskan. Maka dalam kasus tadi, Pangeran Charles bukanlah orang yang mewariskan. Orang yang mewariskan adalah Ratu Elizabeth. Karena Pangeran Charles adalah orang yang diwarisi atau orang yang berhak menerima warisan. Orang yang berhak menerima warisan disebut ahli waris, bukan pewaris. Maka dalam kasus ini Pangeran Charles adalah ahli waris. Kata yang ke-10, kata blokade dan blokir. Kata blokade dan blokir juga seringkali terbalik-balik. Misalkan dalam kasus polisi memblokir jalan Sidogede. Kata ini kurang tepat. Kata memblokir dalam kasus ini kurang tepat. Kata yang tepat adalah memblokade. Mengapa? Karena memblokade memiliki arti penutupan suatu daerah kawasan. Maka karena dalam kasus tadi ingin menunjukkan penutupan jalan, kata yang tepat adalah kata memblokade. Maka kalimatnya menjadi polisi memblokade jalan Sidogede. Lalu juga kasus yang kedua, Menteri Kominfo memblokade sejumlah aplikasi pinjaman online. Kata ini kurang tepat. Kata yang tepat adalah memblokir. Mengapa? Karena memblokir punya arti membekukan sesuatu. Dalam hal ini, Kominfo membekukan sejumlah aplikasi pinjaman online. Maka kata yang tepat adalah memblokir. Maka kalimatnya menjadi Menteri Kominfo memblokir sejumlah aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, begitulah teman-teman 10 kata dalam bahasa Indonesia yang sering kali salah kaprah atau salah penggunaannya. Semoga informasi ini sangat berguna bagi teman-teman dan makin menambah wawasan teman-teman untuk berbahasa Indonesia yang baik. Terima kasih.